Manajemen sumber daya manusia dalam Integrated Healthcare System. Manajemen adalah mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya yaitu atau manpower atau human resource, money atau finansial, mesin atau alat, market, material, metode, teknologi, dan informasi. Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja, serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah mengatur tenaga kerja melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian agar efisien, efektif, produktif, menghasilkan sesuatu yang berkualitas dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan organisasi. Berikut adalah bagan alur sistem pelayanan kesehatan rumah sakit, yaitu yang pertama dari sumber daya, dari tenaga dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, masuk di dalam satu proses pelayanan kesehatan, di mana ada pelayanan keperawatan, pelayanan medis, dan pelayanan penunjang yang menjadi satu dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, dengan bantuan pelayanan administrasi, akan menghasilkan satu pelayanan kesehatan rumah sakit yang berkualitas. Mengapa perlu manajemen sumber daya kesehatan? Yaitu yang pertama, unsur yang sangat penting dalam organisasi. Yang kedua, merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi. Yang ketiga, organisasi bergerak karena digerakkan oleh tenaga manusia sebagai anggota organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia kesehatan yaitu mengelola, mendayagunakan, dan atau mengembangkan kompetensi tenaga agar mereka secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya resource concept menghasilkan kompetensi based human. Atau dengan adanya konsep manajemen sumber daya manusia kesehatan akan menghasilkan manusia yang berkompetensi. Kompetensi tenaga yaitu kompetensi individu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi kelompok meliputi perpaduan kompetensi individu dalam satu kelompok. Yang ketiga ada kompetensi inti yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki organisasi dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Regulasi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 6 sampai dengan pasal 16 berisikan tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta dalam pasal 197, 198, 199, 200 dan 201 tentang sumber daya manusia kesehatan. Kemudian ada juga di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2012 nomor 72 berisi tentang sistem kesehatan nasional di mana dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitas serta terdistribusi adil dan merata. Berikut adalah sumber daya manusia kesehatan, yaitu yang pertama tenaga medis, terdiri dari dokter, yaitu di dalamnya ada dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, ada dokter gigi, di dalamnya ada dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis, ada yang kedua tenaga kesehatan, terdiri dari tenaga psikolog klinis atau psikolog klinis, tenaga keperawatan atau perawat vokasi, nurse, dan nurse spesialis, ada juga tenaga kebidanan, yang terdiri dari bidan vokasi dan bidan profesi, ada juga tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Kemudian yang ketiga ada tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri dari tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. Yang keempat, tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan dan entomologi kesehatan. Yang kelima, tenaga gizi atau nutrition dan dietitian. Yang keenam, tenaga terapian fisik, yaitu di dalamnya ada fisioterapi, terapis okupasional, terapis bicara, dan akupuntur. Yang ketujuh, tenaga teknisian medis, atau di dalamnya ada pereka medik dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
Yang ke-8, tenaga teknik biomedika. Di dalamnya ada radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, ortotik, dan prostetik. Kemudian, yang ke-9 ada tenaga kesehatan tradisional, yang terdiri dari tenaga kesehatan tradisional, ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional, penunjang tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. Yang ke-10 ada tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Apakah yang menjadi masalah tenaga kesehatan? Yang pertama adalah lambatnya pengangkatan pegawai atau jumlah yang belum mencapai yang diharapkan. Yang kedua, distribusi tenaga, mutu atau keahlian yang tidak merata, dan pengembangan profesi. Yang ketiga, rendahnya kinerja. Yang keempat, masalah manajemen tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh yang pertama, pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, kemampuan fiskal daerah. Yang ketiga, keadaan geografi suatu wilayah cakupan. Menurut WHO, tujuan utama dari pelayanan kesehatan terintegrasi yang berpusat pada masyarakat adalah untuk menyediakan yang pertama, hak akses yang sama ke pelayanan kesehatan yang berkualitas atau universal health coverage. Yang kedua, pelayanan individu yang mengedepankan kebutuhan dan preferensi pasien. Yang ketiga, pelayanan yang terkoordinasi sehingga memfasilitasi pelayanan yang komprehensif, aman, efisien, efektif, dan berkesinambungan. Yang keempat, lingkungan kerja yang mendukung dengan pekerja pelayanan kesehatan yang termotivasi. Apakah keuntungan yang didapatkan dari integrasi pelayanan kesehatan? Yang pertama, kepuasan pasien menjadi prioritas. Yang kedua, pengurangan pemborosan biaya operasional. Yang ketiga, pelibatan pasien dan keluarga pasien dalam upaya mendorong penyembuhan pasien. Dari sini disimpulkan bahwa yang pertama, integrasi layanan berimplikasi pada aspek makro yang mempengaruhi sistem pelayanan serta kesiapan organisasi atau tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan model integrasi layanan primer atau sekarang disingkat ILP, di mana saat ini berfokus pada transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan primer komprehensif dan berkualitas. Pelayanan puskesmas semakin terintegrasi dan komprehensif berdasarkan 4 klaster yang diintervensi oleh semua program, yaitu yang pertama, klaster manajemen puskesmas, yang kedua, klaster ibu hamil, balita dan remaja, yang ketiga, usia reproduktif dan lansia, yang keempat, penanggulangan penularan penyakit surveillance termasuk laboratorium puskesmas. Terima kasih.